Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviana Luciputasari dengan NIM 24502100032 kelas 1 MBR. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan topik mengenai worldview Islam dalam teori ekonomi yang mencakup konsep dasar worldview Islam, karakteristik utamanya, serta bagaimana worldview ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan, khususnya konteks ekonomi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang worldview Islam, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa itu worldview dalam konteks ekonomi. Worldview secara umum merujuk pada cara pandang atau perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan menilai dunia. Dalam konteks ekonomi, worldview ini mempengaruhi bagaimana seseorang melihat berbagai aspek ekonomi, seperti kekayaan, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan hubungan sosial antara individu dengan masyarakat. Worldview ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi dan menentukan bagaimana seseorang atau masyarakat berinteraksi dengan sistem ekonomi yang ada. Worldview Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan pandangan dunia lainnya. Beberapa karakteristik utama worldview Islam dalam konteks ekonomi adalah: yang pertama, tauhid. Dalam Islam, prinsip utama adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu, termasuk sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilandasi oleh kesadaran bahwa semua kekayaan berasal dari Allah dan harus dikelola sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, keadilan sosial. Islam sangat menekankan pada keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa sistem ekonomi harus berfokus pada distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta menghindari ketimpangan yang dapat merugikan sebagian besar umat manusia. Keadilan dalam distribusi sumber daya merupakan prinsip penting dalam pembangunan ekonomi. Yang ketiga, tanggung jawab individu dan sosial. Setiap individu dalam Islam memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan individu tidak boleh hanya mementingkan keuntungan pribadi. Yang keempat, larangan riba dalam Islam. Praktik riba atau bunga dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Islam melarang transaksi yang melibatkan bunga karena dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sebagai alternatif, Islam mendorong sistem ekonomi yang berbasis bagi hasil atau transaksi yang adil. Yang kelima, zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban ekonomi yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Selain zakat, sedekah juga sangat dianjurkan sebagai bentuk berbagi kekayaan kepada mereka yang kurang beruntung. Yang keenam, keseimbangan dan moderasi atau wasatiyah. Islam mengajarkan prinsip keseimbangan dalam segala aspek kehidupan termasuk ekonomi. Islam melarang konsumsi berlebihan atau penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Setiap individu diharapkan hidup dengan sederhana dan menghindari sifat rakus. Selanjutnya, Islam worldview dalam ekonomi merujuk pada pandangan dunia yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan teori dan praktik ekonomi. Beberapa prinsip dasar yang membentuk Islamic worldview dalam ekonomi adalah: yang pertama, kepemilikan dan sumber pengelolaan sumber daya. Dalam Islam, semua sumber daya di dunia adalah milik Allah. Manusia diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ini dengan bijaksana dan adil, bukan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi untuk kepentingan umat. Yang kedua, tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi dalam Islam tidak hanya untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi lebih kepada mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi harus sejalan dengan prinsip moral dan etika yang ada dalam ajaran Islam. Yang ketiga, kesejahteraan umum atau maslahah. Dalam Islam, kegiatan ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Hal ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan lingkungan. Aktivitas ekonomi harus mendukung tercapainya kesejahteraan umum dan menghindari kerusakan atau ketidakadilan sosial.
Selanjutnya, worldview Islam tidak hanya mempengaruhi praktik ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan ilmu pengetahuan termasuk ilmu ekonomi. Berikut adalah beberapa hubungan penting antara Islamic worldview dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu sebagai amanah dalam Islam. Ilmu pengetahuan adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan umat manusia. Oleh karena itu, setiap cabang ilmu termasuk ilmu ekonomi harus digunakan untuk mencapai tujuan sosial dan moral serta memberikan manfaat bagi umat manusia. Yang kedua, integrasi ilmu dunia dan akhirat. Islam tidak memisahkan ilmu duniawi dan akhirat. Semua pengetahuan termasuk dalam bidang ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Ilmu pengetahuan digunakan untuk membimbing umat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermoral. Yang ketiga, ilmu pengetahuan untuk kebaikan umat. Ilmu pengetahuan dalam Islam harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi. Dalam hal ini, ilmu ekonomi harus berfokus pada solusi yang menguntungkan umat dan bukan hanya untuk keuntungan segelintir individu atau kelompok. Yang keempat, pengaruh etika dalam ilmu pengetahuan. Setiap bentuk ilmu pengetahuan termasuk dalam ekonomi harus dilandasi oleh etika dan prinsip moral Islam. Dalam praktik ekonomi ini berarti menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan seperti eksploitasi, penipuan, atau ketidakadilan.